Polusi udara merupakan problematika dan bencana yang sudah terjadi dan menyebar di berbagai negara. Bencana ini dapat disebabkan oleh emisi pembuangan industri, asap kendaraan bermotor, kebakaran hutan, asap rokok, dan penebangan hutan yang menyebabkan berkurangnya paru-paru kota. Dampak yang terjadi akibat polusi udara antara lain penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan bagian atas, penyakit asma, penyakit jantung, depresi atau mental illness, kanker, hingga kematian. Siapakah yang dapat menjadi korban akibat polusi udara ini? Tentulah kita semua manusia. Tetapi dapat kita kelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok usia muda dan kelompok usia tua. Kelompok usia muda merupakan kalangan masyarakat yang berusia sekitar 1-35 tahun. Kelompok umur ini dapat merasakan dampak polusi udara jangka panjang. Hal ini dikarenakan mungkin kondisi tubuh yang masih bugar dan lain-lain. Namun, kelompok umur muda dapat dikatakan rentan terhadap polusi udara karena zat-zat polutan dapat menumpuk dalam tubuh sampai tua dan baru akan terasa efeknya setelah bertahun-tahun lamanya. Kelompok umur tua merupakan kalangan masyarakat yang berusia 35 tahun ke atas. Kelompok umur ini dapat merasakan dampak polusi udara jangka pendek. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi tubuh yang lebih tidak bugar sehingga efek-efek ringan ataupun berat dapat langsung terasa atau dialami. Namun dapat dikatakan kondisi udara dunia dan efeknya belum dapat berpengaruh secara signifikan karena konsentrasi dan waktu yang dibutuhkan untuk menimbulkan penyakit kronis cukup lama, sehingga masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya polusi udara. Padahal, jika hal ini terus dibiarkan, maka zat-zat polutan akan masuk dan menumpuk dalam tubuh dan akan berbahaya untuk kehidupan kita ke depannya, terutama jika dilihat dari perkembangan penghasilan emisi atau zat-zat berbahaya tersebut semakin lama semakin meningkat. Kondisi Jakarta sekarang pun sudah lumayan memprihatinkan. Menurut AQI, Air Quality Index, kualitas udara Indonesia meraih angka 157 yang sudah merupakan kategori unhealthy atau tidak sehat. Sedangkan menurut website windy.com, Indonesia khususnya Jakarta memiliki kadar CO 150 yang juga sudah merupakan kondisi yang kurang baik. Tanah Abang memiliki luas area 9,3 km persegi dan memiliki jumlah penduduk 174.332 jiwa yang terdiri dari 89.598 pria dan 84.734 wanita. Fungsi lahan yang ada di Tanah Abang antara lain rumah tinggal, perkantoran, perdagangan dan jasa, ruang terbuka hijau, pemerintahan, dan zona campuran. Aktivitas yang ada di sekitar Tanah Abang antara lain rumah tangga, bisnis atau perdagangan, transit atau transportasi, dan pelayanan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan penghuni daerah Tanah Abang merupakan kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Aktivitas yang terjadi di Tanah Abang antara lain adalah kumpul keluarga, kebutuhan dapur, kebutuhan sandang, rekreasi, sosialisasi, kesehatan, sekolah, kantor, olahraga, dan berdagang. Fasilitas yang ada di sekitar Tanah Abang antara lain tempat rekreasi, contohnya mall, pusat perbelanjaan, tempat makan, dan lain-lain, hotel atau apartemen, office, olahraga yaitu GBK, gereja, rumah sakit, dan sekolah. Di Tanah Abang terdapat 10 penyakit terbanyak, yaitu ISPA, Buerger-Peri, penyakit sistem otot, hipertensi, diare, kulit infeksi, tonsil, penyakit usus lain, kulit alergi, dan gastritis. Yang menjadi nomor 1 di Tanah Abang merupakan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernafasan bagian atas, yaitu dengan total 46.316 kasus. Tanah Abang sendiri memiliki tingkat atau kadar CO yang cukup tinggi, yaitu 234. Hal ini diperkuat dengan adanya data penyakit tertinggi daerah tersebut, yaitu ISPA. Oleh karena itu, usulan yang dapat saya ajukan untuk program di Tanah Abang yaitu fasilitas pendidikan yang dapat menyanggupi permasalahan polusi, fasilitas filtrasi udara bagi daerah Tanah Abang,
serta fasilitas hiburan dan rekreasi. Dalam tapak terpilih, bangunan terdiri menjadi 3 bagian atau 3 lantai. Lantai pertama terdiri dari kegiatan perpustakaan, ruang AV, ruang olahraga, ruang kantin atau food and beverage, water treatment, ruang terapi, ruang guru, dan ruang musik. Lantai 2 terdapat ruang kelas dan ruang serbaguna. Ruang kelas yang terdapat di lantai 2 merupakan kelas untuk tunalaras. Sedangkan di lantai 3 terdapat kelas untuk penyandang tunagrahita. Sekolah luar biasa merupakan sekolah atau fasilitas pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah luar biasa terdiri dari 6 jenis, yaitu SLB A, CB, C, D, E, dan G. SLB A diperuntukkan untuk penyandang tunanetra, SLB B untuk tunarungu, SLB C untuk tunagrahita, SLB D untuk tunadaksa, SLB E untuk tunalaras, dan SLB G untuk tunaganda. Jumlah SLB di Jakarta terdapat 68 sekolah yang terdiri dari 8 sekolah negeri dan 60 sekolah swasta. Menurut data BPJS pada tahun 2016, 4,6 juta anak tidak sekolah, dan umumnya mereka merupakan anak yang berkebutuhan khusus, serta 70%-nya mendapatkan pendidikan yang tidak layak. Pada tahun 2017, jumlah anak yang berkebutuhan khusus terdapat 1,6 juta jiwa. Hanya dapat disimpulkan bahwa Indonesia, khususnya Jakarta, masih kurang dalam memberikan fasilitas sekolah atau fasilitas pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jenis pengembangan diri anak berkebutuhan khusus terdiri dari 2, yaitu pelajaran formal dan pelajaran informal atau sejenis kursus. Pelajaran formal terdiri dari SD, TK, SD, SMP, dan SMA seperti sekolah normal. Sedangkan kalau untuk kursus, terbagi menjadi menurut tingkat dan menurut ketunaan anak tersebut. Pelajaran formal memiliki jam efektif 7.45 sampai pukul 15.00 seperti jam sekolah pada umumnya, sedangkan kursus memiliki jam efektif pukul 16.00 atau yaitu jam setelah pulang sekolah. SLB memiliki fasilitas yaitu ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang serbaguna, ruang audiovisual, ruang bercocok tanam, ruang terapi, ruang prakarya, ruang ekstrakurikuler, dan ruang OR. Dan ruangan-ruangan tersebut ini harus memenuhi persyaratan keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian, serta juga tidak lupa untuk memenuhi syarat alat pembelajaran, pendukung pembelajaran, dan sumber belajar. Namun realita yang ada di sekarang ini, fasilitas sarana yang kurang, tenaga guru yang kurang, standar yang kurang, akses yang kurang, upaya pemerintah yang dianggap belum maksimal, dan penilaian kegiatan masyarakat, serta orang tua. Metode yang saya gandungkan dalam pembangunan ini terdiri dari 2 metode. Yang pertama, penggunaan sistem filtrasi menggunakan salt kristal. Sedangkan yang kedua, penggunaan sistem filtrasi udara water curtain. Metode pertama yaitu penggunaan sistem filtrasi menggunakan salt kristal dilakukan dengan menyaring udara yang masuk menggunakan kristal garam. Hal ini dapat menyaring partikel polutan, dan bentuk kubahan juga dapat membantu angin untuk mengalir dengan sendirinya ke arah tunnel atas. Namun, kekurangan dari metode ini, udara bersih yang dihasilkan bergantung pada banyaknya udara yang masuk secara alami. Kemudian, semakin besar gubahan, udara yang perlu untuk masuk akan semakin besar. Yang kedua adalah penggunaan sistem filtrasi udara water curtain. Sistem ini dapat menyaring partikel polutan dan tidak mempengaruhi bentuk bangunan. Namun, kekurangan dari metode ini, ia hanya menyaring partikel polutan padat dan membutuhkan mesin atau turbin sebagai pendorong atau booster angin yang masuk. Tambahan dari metode ini, penggunaan water curtain dapat menghasilkan sisa air. Sisa air yang terpakai akan dilarikan melewati tanaman
air dan filtrasi alami pada tanah berundak. Kemudian hasil filtrasi air akan digunakan kembali sebagai air water curtain.